warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa ja'alana min ahlil ilmi wa ahlil Qur'an wa ja'alana min ahlil ilmi wa ahlil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Al-ayah. Faqala aidan qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Al-hadis aw kama qala fa inna sanatil hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairul umur awsatuha wa sarrul umur muhaddatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para matur, para alim, para ulama, para kiai sepuh bini sepuh ingkang tansah kawula hormati, wabil khusus panjenenganipun Bapak Al-Ustaz Nur Khalis ingkang kawula tenggo mawidah hasanahipun. Tidak ketinggalan Bapak RT 1 Darjo ingkang kawula hormati dan semua jamaah pengawasan akad pagi yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan raus puji tasyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan beberapa kenikmatan, kerahmatan, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul, bermujalasah, bertatap muka untuk menghadiri kewajiban kita yaitu thalabul ilmi tanpa halangan suatu apapun. Maka dari itu kami mengucapkan syukron bilisan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kami surahkan pada junjungan Nabi Allah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta sahabatnya dan para tabi'in dan semua orang umatnya yang menjalankan sunnah-sunnahnya dan yang kita tunggu-tunggu syafaatnya min yaumil dan yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah pengawasan ahad pagi yang kami muliakan, untuk pagi hari ini saya sebagai pembawa acara untuk peruntukan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dan yang ketiga mau'idhah hasanah serta dilanjut doa penutup. Monggo Bapak Ibu ingkang kawula hormati, pangaosan injing punika dipun kawiti kanthi suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian ahad punika sampun kabuka kanthi bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan menjadikan amal ibadah kita semua. Amin Allahumma amin. Untuk acara selanjutnya, acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran
Badhe kaasta panjenenganipun Ibu Haja Menuh wekdal panggenan kawula sumanggaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawatu wal ardu idat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhiminal ghaidha wal-'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah aw dhalamu fastaghfaru lidunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaa'uhum maghfiratin min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin qad khalat min qablikum sunanu fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatun lil muttaqin wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin iyamsaskum qarqum faqad masal qawma qarqum mislu
am kasibatum am tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irhamna bil Qur'an, irhamna bil Qur'an, irhamna bil Qur'an. Terima kasih untuk pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'annya. Mudah-mudahan menjadikan tambahnya iman kita, mendapatkan pahala bagi pembacanya dan pendengarnya. Untuk acara selanjutnya yaitu Mau'idhah Hasanah Makasto panjenenganipun Bapak Kiai Nur Yasin wektalan panggilan kawula sumanggaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu majelis taklim, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita semuanya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tanda syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa nikmat kepada kita sehingga kita sendiri tidak mampu untuk menjumlah atau menghitungnya. Apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kita, yaitu di hari ini Allah memberi kesempatan untuk melapangkan waktu dan menyempatkan waktu untuk melangkahkan kaki kita dari rumah menuju Masjid At-Thayyibah ini. Jangan lupa yaitu nawaitunya, niat dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu saya mencari ilmu atau ibadah. Kalau sudah niat daripada rumah atau telat, niatkan ini betul-betul kita mencari ridho Allah. Mudah-mudahan segala amalan kita, ibadah kita yang telah kita alami ini, yang kita duduk bersama-sama, mudah-mudahan semuanya ini diterima oleh Allah dan menjadi amal soleh kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diberikan akhir kehidupan kita yaitu husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperingatkan kepada seluruh umatnya agar berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah-sunnah Nabi. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada kita semuanya, yaitu beristiqomah untuk mentaati Allah dan mentaati Rasul, sehingga kita bisa yaitu mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak sehat?
Ada yang sudah ngantuk? Ngantuk dulu. Ya. Nah, ini ya, mari. Ya maaf ya, lama gak jumpa. Saya berkeliaran di luar negara dan balik langsung isi pengajian di masjid lain, terus di luar kota. Ini selalu menghubung saya. Nah, laksanakan dulu. Nah ini ya, alhamdulillah hari ini Allah memberi kesempatan kepada kita saling bertemu, berjumpa bersama-sama. Mudah-mudahan semua ini dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini bulan apa, Bu? Habis Rajab? Nek Januari, Februari, Maret apa kabeh? Habis Rajab napa? Sya'ban. Habis Sya'ban? Nah, Ramadan ya. Ramadan apa ini? Puasa. Ini Ramadan dari Roma, itu panas. Nah, makna panas itu apa? Dalam Ramadan itu ada digembleng, ya, seperti yaitu besi yang penuh karat dipanaskan begitu panas, rontok segala yaitu karat dan lehernya. Yaitu. Nah ini di bulan sekarang ini bulan Rajab. Ya, termasuk bulan bulan apa? Bulan haram, yaitu berurutan yang dinamakan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram, Lumpat, yaitu Rajab. Semuanya berurutan bulan-bulan haram, yaitu daripada Dzulhijjah, Dzulhijjah, terus apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Lumpat, yaitu Rajab. Bulan-bulan ini apa istimewanya, Bu? Termasuk kemarin banyak yang sudah saya sampaikan, yaitu diantaranya bulan haram ini dilarangnya perang, yaitu ya tabiat-tabiat di masa dulu orang-orang Mekah, orang-orang apa itu di Saudi Arabia itu perperangan terus. Jadi turun bulan Rajab diharamkan untuk berperang. Termasuk penuh rahmat di bulan ini, termasuk kisahnya orang yang bertobat. Siapa dulu? Yaitu orang yang telah membunuh 100 orang. Ya, pertamanya 99 orang dibunuh sehingga di dalam hatinya diberikan petunjuk oleh Allah untuk bertobat atas kesilapan dan dosanya, sehingga mencari orang yang alim, yang dianggap alim, baik itu ustadz atau kiai, bertanya, wahai guru, dipanggil guru atau orang alim, saya ini sudah banyak dosa. Apa dosa kalian? Apa dosa Anda? Saya telah membunuh 99 orang. Bisakah saya tobat diterima oleh Allah? Jawabnya yang pertama apa? Dosa kami sudah terlampau banyak. Dosa besar yang kamu lakukan, membunuh orang, nggak ada ampunan. Nggak sekalian tembak sekali, babat sekali, segenap 100 orang. Tapi dia nggak putus asa, masih berusaha untuk yaitu bertobat pada Allah. Berusaha terus tanya-tanya lagi. Selepas tanya, di situ apa? Masih diterimakah tobat saya yang besar itu? Apa jawabnya orang yang alim? Karena orang alim ini berpikirnya semuanya berdasarkan ilmu. Oh, tobat Anda walaupun banyak, ya. Walaupun banyak tobat Anda, kalau kamu niat bertobat pada Allah, akan diampuni oleh Allah, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Yaitu tinggalkan kampung halamanmu. Maknanya apa? Tinggalkan semua perilaku tabiat yang dulu-dulu kamu kerjakan, termasuk membunuh orang. Nah ini baru dia sudah berniat mentaati apa syarat-syarat bertobatnya itu, dia tinggal
meninggalkan kampung halamannya itu, begitu belum menuju salah satu yang ditunjukkan, belum sampai ke sana meninggal dunia. Ya, sehingga meninggal dunia, di situ malaikat rahmat dan azab turun, berebut si jenazah ini. Akhirnya apa? Berebut di situ, bertengkar. Ini bagian saya. Oh tidak, itu sebagian rahmat yang baik. Belum, ini belum melakukan apa-apa. Bagian malaikat azab matarik. Tidak, akhirnya dua malaikat bertengkar, yaitu Allah perintahkan Jibril bagi tahu mereka. Gak usah rame-rame, gak usah bertengkar. Sekarang bagi dua. Bagi dua. Nah, coba lihat hatinya, bagian kemana dia sudah menuju ke, yaitu tujuan untuk mencari ridho Allah. Jadi disitulah diterima tobatnya si orang yang penuh dosa tadi. Maknanya semuanya itu diniatkan daripada hati. Jadi milikilah hati, dari hati ini jangan sampai berpenyakit. Banyak penyakitnya hati. Kalau penyakitnya umpamanya kepala, flu atau sakit perut, sakit kaki, mudah dibawa ke rumah sakit untuk diobati. Tapi penyakit hati ini sulit obatnya. Di antaranya kalau penyakit hati, tanda di antaranya, oh ada kawannya naik pangkat, hatinya nggak senang. Punya tetangga, oh beli mobil, hatinya sudah nggak senang. Wah, kok beli mobil sebelah, aku yang kerja lama belum punya. Tambah lagi udah meriang ya. Tambah lagi melihat, oh beli apa, kereta api, tambah lagi stres. Nah ini tanda di antara hati-hati. Mari kita koreksi hati kita. Kalau ada tanda-tanda ketidaksenangan orang lain menerima nikmat Allah, hati kita nggak senang, ini tanda-tanda di antara hati yang kurang beres. Ya, jadi hati-hati. Ya, jadi kita perhatikan, sebab hati ini Nabiullah Muhammad SAW telah mengatakan, yaitu ada segumpal daging di dalam tubuh kita ini. Kalau daging ini baik, maka baiklah daging itu. Apa itu? Tanya sahabat, ala wahyal qalb, yaitu hati Anda. Kalau hatinya sudah rusak, maka rusaklah segalanya. Maka dari itu, ini di bulan Rajab masih penuh, yaitu keberkahan, banyak-banyakkanlah istighfar kepada Allah. Beristighfar adalah menyadari segala khilaf dan dosa-dosa kita. Ya, ini ya. Maaf yang kalau ngaji jangan ngomong sendiri ya. Nah ini, Bu, ya. Nah itu ya. Kalau kita niat dari rumah dengan baik, mari yaitu siapkanlah supaya mendapatkan rahmat, supaya mendapatkan petunjuk daripada Allah. Sebab setan ini senantiasa berusaha untuk menggoda kita. Kalau siapapun yang berusaha untuk menuju surganya Allah, setan gak senang. Digoda dengan cara bermacam-macam. Umpamanya dari anak pergi kepada majelis taklim, itu yang paling tidak suka setan. Sebab apa? Dengan menuju majelis taklim, belajar akan tahu mana yang hak dan mana yang batil, mana yang kurang baik dan mana yang baik. Nah ini apa itu? Setan senantiasa goda. Bahkan mau sholat saja, setan itu menggodanya bukan main. Mulai daripada kuncinya sholat. Apa kuncinya sholat, Bu? Kuncinya sholat apa? Iya, kalau nggak ingat nggak sholat. Nah, apa kuncinya sholat? Tahu, Bu? Nah kalau nggak tahu kuncinya gimana?
Kita mau masuk masjid, masjid dikunci. Kalau nggak punya kunci, nggak bisa masuk. Ini penting dan mustahil sekali. Kunci di antara sholat adalah wudhu. Wudhu kena baik. Kemarin sudah sering saya praktekkan dan saya ajarkan, yaitu wudhu jangan berburu-buru. Bahkan wudhu pun yang sudah baik itu setan pun mau menggoda, ditiup-tiupkan perut sehingga perasaannya kentut. Pernah nggak begitu? Sudah wudhu nggak kentut, tapi kok kayak kentut ya? Ada nggak? Sampai begitu setan iblis menggoda kita. Maka dari itu mari kita hati-hati, ya, pelajari ilmunya. Apalagi kita di bulan Rajab adalah persiapan untuk menuju habis ini Sya'ban baru Ramadan. Berlatih, penuh belajar sehingga kita tahu nanti ilmunya di dalam puasa, ilmunya di dalam Ramadan. Jadi sebelumnya ini kita berusaha untuk belajar apa yang dikatakan puasa, apa yang dikatakan doa, itu harus tahu. Maka dari itu diantaranya bulan ini yaitu kisah daripada tadi itu orang yang banyak dosa bertobat kepada Allah, akhirnya apa? Yaitu dari hatinya niat betul-betul untuk mencari ridho Allah, menyesali segala perbuatan apa yang telah dikerjakan yang menyimpang daripada aturan Allah, dia mendapat petunjuk sehingga apa? Tidak mengulangi lagi perbuatan yang jahat, yang jelek. Dia tinggalkan semua perbuatannya menuju yaitu ridhonya Allah, akhirnya mendapatkan ampunan. Nah itu. Dan juga di bulan ini kisahnya banyak, yaitu termasuk Nabi Nuh, di doanya dimakbulkan. Masa itu Nabi Nuh untuk mendakwahkan agama Allah, untuk mengajak menyembah kepada Allah, banyak umatnya yang menentang, yang menghina, termasuk yaitu golongan keluarganya sendiri, istri dan anaknya. Mengeluh dia, setiap hari mengajak, mengingatkan, menyembah kepada Allah, jangan syirik, malah ditentang, malah dihina, sehingga namanya Nabi Nuh pun seorang manusia tapi punya rasa kesal, sehingga berdoa kepada Allah, ya Allah, begini keadaan umatku ya Allah, aku ajak tiap hari ingatkan untuk menyembahmu ya Allah, malah menyembah yang lain. Aku ingatkan untuk yaitu mencari ridhomu, malah percaya kepada yang lain ya Allah. Sehingga apa? Allah ingatkan kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, buatlah kamu kapal. Di bulan yang tengah yaitu tidak ada hujan, diperintahkan untuk membuat kapal bahtera di musim kemarau, musim yaitu panas ketiga Jawa ini. Kalau musim ketiga buat perahu, buat kapal lagi penuh cacian. Wow, Nuh sudah nggak waras, Nuh sudah lagi banyak ujiannya. Di tengah-tengah tidak ada hujan, di tengah-tengah panas kok buat kapal, mau dibuat apa? Padahal ini perintah Allah. Nah, sehingga apa? Yaitu kapal dibuat makin banyak cacian, makian segala-galanya, masih bersabar. Ya Allah, saya telah melaksanakan perintahmu ya Allah untuk membuat ini. Kok malah nemen bahasa sininya ya? Malah orang-orang ini malah menghina dan lain-lain. Sehingga apa? Saking sakitnya hati orang-orang ini menghina, bukan hanya itu, datang ke situ buang kotoran, yaitu berak di situ, ya, sampai penuh semuanya itu. Ya, kapal belum selesai, malah penuh diberaki di situ. Akhirnya apa? Ada seorang tua, yaitu ya, yang tadinya juga nggak beriman, sakit mata. Loh, kemana ini dok? Berbondong-bondong, bondong-bondong, situ apa? Ngising ke bahtera itu. Akhirnya apa? Dia pun datang ke sana karena tua kan, desa-desaan jatuh masuk ke situ, masuk ke tai tadi itu, ya. Akhirnya apa? Dosa-dosa ini malah sehat matanya, bisa melek. Loh, Pak,
sampean tadi buta kok sekarang bisa melek? Iya, dapat obat di situ. Kena itu sehat coba. Jadi orang-orang yang dengar, semua yang sakit-sakit berebut ke sana, apa itu mencari itu tadi. Wes, wadah, kawui semuanya. Ya, apa yang berebutan? Berebut kotorannya sendiri. Itu kerja Allah. Jadi makin bersih sekali, sudah bersih semuanya. Apa? Perintah Allah, siap-siaplah wahai Nuh. Aku akan turunkan hujan yang lebat yang akan membanjiri kota ini. Panggil keluarga, dipanggil istrinya, wahai anakku dan istriku, ini hari adalah hujan yang tidak akan berhenti dan akan membanjiri semua yang ada ini. Berita Allah, dipanggil anak istrinya, nggak mau, masih tetap masih melawan. Aku akan naik kalau banjir ke atas bukit. Ya, padahal banjir sudah mulai, hujan gak berhenti, sudah mulai semua itu air, mulai yang kecil-kecil tenggelam. Nabi Nuh sempat kumpulkan orang-orang yang taat. Nabi Nuh sempat kumpulkan orang-orang yang mau mentaati Allah, dan termasuk binatang-binatang sepasang-pasang dimasukkan situ. Akhirnya air makin parah, makin naik semuanya, masih dipanggil. Itulah orang tua punya hati. Jadi walaupun seorang ayah itu pada keluarganya itu memperhatikan supaya selamat daripada azab, dipanggil, ya bunaya, wahai anakku, kesini kamu. Tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Apa? Nggak mau, ibu pun nggak mau, sama-sama. Akhirnya mau naik ke atas bukit. Setelah naik di atas bukit, semuanya air tenggelam, meninggal. Itulah. Jadi kita jangan sampai melakukan sesuatu perbuatan yang dibenci oleh Allah, akan mengundang azab Allah. Itu diantara contohnya. Banyak lagi, termasuk nabi-nabi. Nabi siapa yang sakit, punya sakit kulit sampai ditinggal keluarganya? Nabi Siapa? Nabi siapa? Ya, Nabi Ayub itu sakitnya sampai menjijikkan. Yaitu pada masa juga bulan ini diampuni, diberi yaitu kesehatan. Maka dari itu termasuk yang paling penting lagi di bulan ini adanya Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Apa dapatnya Isra dan Mi'raj? Saya tahu, yaitu masalah sholat. Nah, ini. Jadi masalah sholat, semua perintah baik itu perintah zakat, perintah akhlak yang baik, perintah mentaati orang tua, perintah menuntut ilmu, itu semuanya dengan wahyu. Tapi satu hal, yaitu masalah sholat, dipanggil nabinya untuk diisrakan, mi'rajkan, menerima perintah, yaitu sholat. Maka dari itu Allah peringatkan di dalam surat 2. Surat 2 itu surat Al-Baqarah, bisa diingat atau dicatat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 43. Nah ini ya, mari kita sama-sama, kalau itu duduk dipelajari, diingat ya. Al-Baqarah surat kedua ayat 43. Ini halaman 7. Mari kita sama-sama. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin. Nah ini perintah. Wa aqimus sholat, dirikanlah sholat, laksanakanlah sholat. Wa atuz zakat, dan tunaikan atau bayar zakat. Warka'u, dan rukuklah kalian semua ma'ar raqiin, beserta orang-orang yang rukuk. Nah ini maknanya begini. Wa aqimus sholat, kita diperintahkan untuk menjalankan sholat. Nah di sini adalah jamak, yaitu maksudnya 5 waktu. Sehari semalam berapa kali Bu? 5 kali. Berapa rakaat? 17 rakaat. Ini perintah Allah.
Dan jadi kita di dalam melaksanakan sholat ini yaitu bukan kemauan kita, tapi kita taat pada Allah, mengingat kepada Allah, yaitu dengan menjalankan sholat 5 waktu, ya 5 waktu. Nah ini nanti kita kupas. Dan terusnya wa'atuz zakat, dan bayarlah zakat. Nah zakat ini umumnya adalah apa itu ibadah orang kaya. Orang kaya ini, ibadah orang kaya ini yang punya pertanian, yang punya ternak mencapai nisab, ada nisab. Nisab itu sudah cukup waktu ini, apa itu persyaratan ini untuk ada hak orang lain. Dan dua ada kaul, batas waktu 1 tahun. Ya, jadi ini tugas orang-orang kaya. Ya, kalau jangan sampai lupa zakat. Ya, jadi ini orang yang punya berkemampuan, termasuk ibadah haji, termasuk ibadah haji ini adalah tidak dipaksa, adalah orang-orang yang berkemampuan. Umpamanya, oh saya ingin haji, ingin umroh, hutang, ini bukan apa itu umroh dan hajinya nggak boleh, tapi cara yang ini tadi memaksakan diri ini yang nggak boleh. Karena ada juga orang-orang supaya kabeh satu kampung wis haji semua, supaya saya pun dipanggil haji, utang. Yang diutang, utang bank ada riba, nggak bisa nyaur, numpuk, akhirnya jadi stres. Dan ini banyak ini di tempat kampung sana saya, sini insya Allah nggak jauh beda. Ya, jadi ini. Jadi menjalankan sunnah, menjalankan perintah Allah tapi lupa, dia malah hutang, bank, riba. Padahal dosanya riba itu sangat-sangat dahsyat. Ya, nah ini masalah zakat. Wa'atu zakat. Dan terusnya ayat, warka'u, dan rukuklah kalian. Dalam surat enten rukuk betul? Ma'ar-rokiin, beserta orang-orang rukuk, maknanya bukan sendiri, yaitu jamaah, perintah jamaah. Maka dari itu ibu-ibu yang punya suami, yang punya anak laki-laki, perintahkan kalau ada khayyalas sholat ke masjid. Nah ini maknanya ini perintah Quran, berjamaah ini penting. Umat Islam ini saudara kita yang sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, ini menyembah kepada Allah, mempertuhankan Allah. Ini saudara kita. Siapapun yang sudah bersyahadat, walaupun di Gaza, walaupun di mana, seluruh dunia itu saudara kita. Maka itu persatukanlah persaudaraan ini, jangan sampai pecah. Orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, orang-orang kufar menghendaki kita ini tidak bersatu, diadu satu dengan yang lain, suruh membuat kelompok ini supaya berpecah tidak kuat. Kalau tidak kuat dan tidak rukun, doa nggak diampuni oleh Allah, negara nggak diberi barokah, kampung nggak diberi barokah oleh Allah. Karena apa? Harus muhasabah diri, kebersatuan, kebersamaan. Padahal Nabi kita Muhammad SAW itu sangat-sangat menyayangi umatnya, tidak pernah punya rasa dendam, tidak punya rasa dengki. Bagaimana Nabi SAW ketika sholat di hadapan Ka'bah, ya antara rukun Yamani dan apa itu Hajar Aswad, justru itu ada doa khusus. Kalau ke Mekah, baik itu umroh atau haji, itu diantara apa itu sebelum pintu Ka'bah itu ada apa itu Hajar Aswad, dan sebelumnya rukun Yaman. Ada doa khusus di dalam surat Al-Baqarah disebutkan yang bunyinya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang Jawa ngarani sapu jagat. Kok jagat disaponi? Nah, maknanya apa? Ini supaya kehidupan kita itu mulia dunia dan akhirat. Jangan sampai kita berniat ingin hidup dunia saja, enak dunia saja, tapi akhirat azab Allah. Jangan. Ya ini jadi di dalam sholat, perintah sholat ini adalah penting sekali. Maka dari itu sering saya sampaikan di mana saja, jaga sholat, perbaiki sholat kita.
Sebab sholat ini sangat-sangat berat. La kabiratun illa 'alal khoshi'in. Berat sholat ini. Kalau hanya ritual gitu saja mudah. Kadang-kadang 2 rakaat subuh saja kita jaga ya, kita dah terakhir saja, belum salam, ingat apa itu hujan aja karatnya di atas genting ingat. Itu sholat, ya kan? Dan tengah-tengah sholat Allahu Akbar, itu ingat tempe ini gosong ingat. Loh ini, ya berat sekali. Kadang-kadang handphone hilang itu dalam sholat ketemu ini, tak geleng lemari ya. Ini sholat, gimana? Nah, ini loh. Maka dari itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Berusaha kita. Ya, sebab di dalam bulan Rajab ini juga yaitu hasil daripada Isra dan Mi'raj. Nabi kita Muhammad SAW dipanggil sendiri oleh Allah untuk menerima perintah sholat. Maka dari itu Nabi kita sendiri berkata, yaitu awal ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluha saluha sa'iru amali, fa in fasadat sa'iru amali katanya. Yang pertama, yang mula-mula ditanyakan, dihisab nanti yaumil qiyamah bukan pangkat kita, bukan kecantikan dan ketampanan kita, bukan yaitu harta kita, tapi sholat. Kalau pertama sholat ini dilihat sholatnya baik, maka baiklah segala amalnya. Tapi kalau sholatnya sudah rusak, maka rusaklah segalanya. Maka dari itu kalau sholatnya betul, ini betul-betul tansa anil faksai wal munkar. Segala kemungkaran ini akan lenyap karena sholatnya betul. Baik, ya. Jadi perintah sholat ini sampai begitu, sampai Nabi berkata. Jadi rahasia ini disampaikan pada umatnya, maknanya supaya kita tahu. Nanti yang dilihat adalah sholat kami. Kalau sholatnya betul, mau bicarakan orang pun tidak mau. Kalau sholatnya betul, mau korupsi pun tidak mau. Kalau sholatnya ini betul, mau menghina orang pun tidak mau. Kalau sholatnya betul, benar, khusyuk, hatinya pun tidak kikir, tidak medit, tidak kedekut, ya, tidak dengki. Maka dari itu perbaikilah sholat. Jadi di dalam sholat ini adalah perintah dalam Al-Quran. Ya, nah ini sering saya sampaikan. Maka dari itu di dalam sholat ini adalah perintah Allah. Dirikan sholat ini termasuk hablum minallah. Nah, terusnya membayar zakat ini untuk masyarakat. Jadi hablum minannas lengkap. Jadi perintah Allah, perbaiki hubungan kita kepada Allah. Dekatkan dirimu kepada Allah. Kalau kamu rapatkan hubungan kamu dengan Allah, ini akan diperbaiki kehidupan kita di dunia ini. Maka dari itu siapa yang meninggalkan sholat, siapa yang tarkus sholat, meninggalkan sholat, ini walaupun cukup segala-galanya, rumahnya bagus, kendaraannya bagus, duitnya banyak, tanahnya banyak, segala-galanya banyak, ketenangan itu tidak ada. Ketenangan ini bisa dicapai adalah daripada Allah. Nah ini banyak nggak orang yang segala-galanya ada, ya duitnya berlipat-lipat, nggak bisa menghitung, tanahnya, rumahnya di mana-mana, tapi nggak boleh makan garam. Ada nggak? Ya, karena darah tingginya, nggak boleh makan gula karena kencing manisnya, nggak boleh makan lemak karena jantungnya sudah rusak. Nah ini yang perlu kita ingat. Jadi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita hidup yang sehat, bisa melaksanakan yang baik, maka jangan sia-siakan waktu. Sampai Allah berjanji wal as, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia ini adalah dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus sholih wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi kecuali orang-orang yang mempunyai iman dan perbuatannya, kelakuannya adalah yang soleh, yang baik. Kecuali itu. Kalau enggak itu adalah dalam kerugian semua kita. Setiap saat. Nah, ini diberikan oleh Allah ini, manfaatkan dan syukur. Segala sesuatu gerakan kita
amalan kita, apapun yang kita kerjakan, ini atas izin Allah. Tanpa izin Allah nggak bisa, nggak mampu kita. Walaupun kita sehat, banyak orang yang sehat di hadapannya pun nggak mampu untuk melangkahkan kaki di dalam majelis taklim. Banyak orang yang di hadapannya pun masjid dipanggil hayya 'alas shalah, itu pun hati tak tergerak untuk datang. Ya, ada betul yang terlihat. Ada. Inilah yang patut kita ingat. Sebab perintah sholat ini langsung Allah memanggil nabinya karena pentingnya sholat. Maka dari itu termasuk amalan-amalan nanti yang dihisab, yang ditanyakan dahulu adalah sholat. Perbaiki sholat, usahakan. Maka dari itu ya, kita di mana saja kalau sudah dipanggil sholat, ini adalah suatu kewajiban kita untuk melaksanakan sholat. Ya, dulu saya itu pernah kerja di orang asing, ya, kebetulan bahwa kendaraan, semua sopir itu saya kawal. Anda muslim, Anda muslim. Nanti saya di belakang sendiri, kalau saya kasih dengar azan, saya kode lampu berhenti semua. Nah itu kebetulan, ya, yang di bawah ada orang Belanda, ada orang Jepang, ada orang ini, saya kasih kode lampu berhenti semua. Kaget semua. Kenapa? Saya punya kewajiban untuk menunaikan sholat. Akhirnya huru-hara di kampung, di satu office itu, jabatnya. Ada apa? Oh, masuk seorang Nurholis. Wah itu akhirnya apa? Saya dikasih tindakan yang saya lawan semuanya. Ya, hal yang tidak betul itu pasti ditolong oleh Allah. Ya, sebab kadang-kadang kita apa? Dengan kita mementingkan uang lupa sholat. Ya, bahkan juga bukan hanya ini, yaitu termasuk dulu pernah saya terangkan, yaitu ada berhala yang di tengah-tengah kota. Ya, orang mau kerja mau apa menyembah itu dulu, doa pada itu dulu. Itu pernah saya kasih sepatu. Ya. Nah, saya berpikir apa? Ada berhala situ, semua orang berdoa ke situ. Ya, mau kerja mau apa berdoa ke situ, dikasih roti, dikasih mangga, dikasih minuman. Yang nggak ada, baru saya lihat sepatu nggak ada. Saya kasih sepatu di hadapannya. Wah itu. Jadi orang mau untuk kaget semua. Ada sepatu besar tinggi gitu. Wah itu mengamuk satu di tengah-tengah kota di luar negara itu. Ya. Akhirnya ada orang kafir yang tahu. Wah itu saya. Ya, kalau amin dipanggil amin itu orang-orang sana bilang amin nggak bisa amin. Panggil cari saya. Wah ditunggu orang marah-marah semua. Akhirnya apa? Saya datang itu. Anda nggak usah marah semua. Anda berdoa pada si ini yang kamu anggap Tuhan. Kamu kasih itu roti yang besar, ya, kayak apem itu besar itu, kasih buah yang besar kan supaya dimakan, supaya itu diminum ada air. Tapi kalau dia mau jalan-jalan kan nggak punya sepatu nih, jalannya jelek, banyak tai kucing banyak nih. Ya saya kasihlah sepatu, saya bilang kasihan. Akhirnya diam semua. Kan logika masuk kan? Nah ini kalau mau jalan-jalan, kalau kena duri kena itu, Anda nggak pikirkan. Ini saya kasih ini, saya berbuat baik, bukan menghina. Akhirnya tunduk diam semuanya. Jadi kalau kebenaran ini disampaikan di mana saja, otak itu akan menerima. Bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai sejarahnya orang, yaitu haji adalah Nabi Ibrahim alaihissalam potong semua berhala-berhala di hadapan Ka'bah. Tinggal satu saja yang paling besar dikalilingi kampanye. Akhirnya Raja Namrud, orang-orang yang beribadah rusak semua, tidak ada kepalanya. Akhirnya apa? Ada seorang tua yang kafir mengetahui, oh itu anak muda yang gencar untuk pindah agama, yaitu Ibrahim. Panggil lagi. Akhirnya apa? Sampai kepada Raja Namrud. Panggil Ibrahim. Kamu yang merusak tuhan-tuhan kami ini? Bukan. Kamu yang menghancurkan ini tuhan-tuhan kami semua? Bukan. Siapa? Nah itu kan yang besar sendiri bahwa kampah mungkin dia. Tanya dia. Loh itu kan nggak bisa bicara. Kenapa kamu sembah? Nah ini saya ambil dari ayat ini, saya praktekkan di situ. Ya, akhirnya
diam semua. Maka dari itu kita semuanya ini mari kita bersama-sama untuk mencari kebenaran. Beribadah pun dengan cara yang benar. Ya, jangan sampai kita menambah-nambah. Tadi dari pembukaan dikatakan dan bid'ah itu adalah membawa ke neraka. Jangan sampai bid'ah. Nah, tadi kan dari pembukaan tadi sudah disebut, ya, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Maka dari itu ibadah sholat semuanya ikuti. Sekarang di akhir ini saya melihat banyak macam-macam. Yaitu menyembah kepada Allah, ada yang takbir Allahu Akbar, nggak mau sedekah, ya pakai biasa aja. Ada yang joget-joget juga gini-gini terus. Nah, itu siapa yang ajar? Jadi banyak, maka berhati-hati, harus tahu ilmunya. Juga ada orang yang berkumpul dalam ini untuk beribadah kepada Allah dengan joget-joget, nari-nari, senang-senang, nggak karu-karuan. Ada yang ditutup lampunya, buka bajunya. Na'udzubillah min dzalik. Ada seperti ini. Nah, saya itu berjalan luar negara mana-mana, kadang-kadang masuk Singapura itu lorong-lorong pun saya masuki. Pernah sampai masuk pun jalan keluar ditutup. Nah, macam-macam untuk menyampaikan risalah Allah ini. Nah, ini jadi maka dari itu inti daripada bulan Rajab ini termasuk adalah hal masalah sholat. Bagaimana Al-Quran mengatakan wa aqimus sholat, tunaikan, kerjakan sholat ini dengan benar, ya, jangan asal-asalan, ya, sebab kalau asal-asalan nanti dia itu tidak bisa merubah perilaku kita. Jadi kalau kita tidak tahu kebenaran, tidak tahu ilmunya, ini gak bisa merubah jiwa kita, gak bisa merubah akhlak kita. Yang rasani orang ya terus merasani, yang medit ya terus medit, yang jahat pun tetap jahat, karena sholatnya hanya ritual, hanya apa itu kelihatan sholat saja. Nah ini ya, jadi mari kita tingkatkan. Ini bulan Rajab, usahakan hari ini sholat kita lebih baik daripada kemarin. Minggu ini lebih baik dan sempurna daripada minggu kemarin. Dan bulan ini usahakan lebih memahami daripada bulan kemarin. Dan tahun ini usahakan sholat kita ini lebih baik dan lebih sempurna. Pelajari kalau belum tahu, ya. Nah ini diusahakan supaya kita ini betul-betul amalan kita ini bermanfaat dan kembali kepada Allah dalam keadaan yang husnul khotimah. Amal kita diterima oleh Allah segala-galanya, yaitu mudah-mudahan ini sebagai bekal kita untuk mempersiapkan Ramadan yang akan datang. Dan saya ingatkan barang siapa yang masih memiliki hutang puasa, jangan sampai kepada Sa'ban belum nyaur. Nanti masuk bulan Ramadan kalang kabut masih punya hutang puasa. Ya, ingat-ingat siapa yang masih memiliki hutang puasa segera dibayar, segera yaitu disaur hutangnya, sebab kita hutang kepada Allah, ya, bukan kepada yang lain. Inilah yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas muayyidah hasanahnya. Mudah-mudahan jadikan tambahnya ilmu untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Untuk acara selanjutnya, sebelumnya yaitu ada sedikit infak untuk kita pada pagi hari ini sebesar Rp140.000. Jazakumullahu ahsanal jasa, mudah-mudahan menjadi amal ibadah kula panjenengan sedaya. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup dilanjut sholat duha bersama. Saya mewakili sebagai pembawa acara, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.